Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah dan Maha Ghafur atas limpahan rahmatnya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan sehat, masih diberikan kekuatan dan semangat untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Semoga seluruh amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita pintakan semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, izinkan kembali kali ini kami melanjutkan kajian kitab Al-Jurmiyah bagian yang kedua ini, yang insyaAllah akan membahas Babul I'rabi. Tetapi sebelumnya, sebagaimana biasa, mari kita awali dengan kajian ini dengan membacakan Fatihah supaya kita mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Wa nakhussu khususan ila ruhi musannaf hadzal kitab المرحوم المغفور له أبو عبد الله بن محمد بن داود الصنحاجي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbighfir lana amin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kita mulai dengan pembacaan teks yang ada di dalam kitab Jurmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul I'rabi. Ay hadha babul i'rabi, utawi iki ikulah bab mertelaaken i'rab. Al-i'rabu utawi aran i'rab iku huwa utawi i'rab iku taghyiru awakhiril kalimi
berubah pirang-pirang akhir pirang-pirang kalimat. Kenapa berubah? Li ikhtilafil awamili, karena bedane pirang-pirang amil. Ada khilati kang manjing alaiha ingatase pirang-pirang kalimah. Lafdhan in dalam lafade, atau takdiran atau in dalam kira-kirani. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, secara bahasa i'rab itu artinya berubah. Jadi apapun yang berubah maka berarti dia mengalami i'rab. Tetapi i'rab menurut ahli nahwu adalah berubahnya akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil-amil yang masuk pada kalimat-kalimat tadi, baik berubah secara lafdhan, secara lafad, maupun berubah secara takdiran, secara takdir. Kita pahami saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bahwa di sini jelas bahwa yang namanya i'rab adalah berubahnya akhir-akhir kalimat. Contoh misalnya kalimat itu lafaz Zaidun, lafaz Zaid. Zaid itu nama orang. Kenapa kebanyakan yang dijadikan contoh adalah lafaz Zaid? Ya mungkin apa secara kebetulan setiap yang menjelaskan nahwu kebanyakan yang dijadikan contoh adalah lafaz Zaid. Zaid itu adalah nama orang. Tetapi mungkin karena lafaz Zaid itu berasal dari zada, bertambah. Mungkin iltifat atau tabarruk dengan membahas ini kita bertambah ilmunya. Kembali, lafaz Zaid itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama adalah Zai, yang kedua ya, dan yang ketiga huruf dal. Zaid. Jadi akhir dari kalimat Zaid adalah huruf dal. Nah, jadi i'rab adalah berubahnya akhir-akhir kalimat-kalimat. Dalam contoh Zaid, berubahnya huruf dal, berubahnya membaca huruf dal. Kenapa? Li ikhtilafil awamili, karena berbedanya amil-amil yang masuk ke dalam lafaz Zaid tadi. Kalau kita masih contohkan lafaz Zaid. Nah, di sini juga harus kita pahami. Yang dimaksud awamil ini adalah jamak taksir dan lafaz amilun artinya sesuatu yang memerintahkan. Jadi akhir lafaz Zaid seperti ini mengalami perubahan karena ada amil-amil yang berbeda-beda keinginan yang masuk pada lafaz Zaid tadi. Kalau belum ada amil, kita boleh membaca lafaz Zaid itu dengan Zaid saja, atau kita boleh membaca Zaidun boleh, baca Zaidan boleh, baca Zaidin boleh, silakan saja. Kalau memang belum ada amilnya, belum ada hal yang memerintahkan kepada sebuah perintah.
Kalau belum ada amil, bebas. Mau Zaid, artinya disukunkan dalnya, mau dibaca Zaidun, boleh. Mau dibaca Zaidan, boleh. Mau dibaca Zaidin juga boleh, silakan. Itu kalau belum ada amil. Tapi ketika ada amil yang datang sebelum lafaz Zaid, maka mau tidak mau akhir dari lafaz Zaid, huruf terakhir di dalam lafaz Zaid itu menuruti keinginan amilnya. Ya. Jadi kembali ke dalam masalah i'rab ini, kenapa akhir lafaz Zaid nanti bisa berubah-ubah? Misalnya dibaca Zaidun, tiba-tiba juga dibaca, contoh ya seperti di sini ini Ja'a Zaidun, ini dibacanya ropa Zaidun. Kemudian dalam contoh yang lain, di sini dibacanya ro'aitu Zaidan, dibacanya dan. Kemudian dalam contoh lain, wa marartu bi Zaidin, dibacanya din. Di dalam contoh Ja'a Zaidun, dalnya dibaca ropa. Tetapi dalam contoh wa ra'aitu Zaidan, dalnya dibaca dan. Tetapi dalam contoh marartu bi Zaidin, dalnya dibaca din. Kenapa di dalam ketiga contoh tersebut bacaan dal akhir dari lafaz Zaid itu berubah-ubah? Ya, dalam contoh awal dibacanya dun, dalam contoh yang kedua dibacanya dan, di dalam contoh yang ketiga dibacanya din. Nah, inilah yang disebut i'rab, yaitu berubahnya bacaan huruf terakhir dari lafaz Zaid dari dun menjadi dan, menjadi din. Nah, ini berubah. Kenapa? Li ikhtilafil awamili, karena ada amil yang berbeda-beda masuk kepada lafaz Zaid. Dalam contoh pertama, lafaz Zaid ini kemasukan amil ja'a. Jadi ketika kemasukan amil ja'a, ini yang disebut dengan fi'il. Nah, di mana fi'il itu menuntut bahwa lafaz yang setelahnya harus jadi fa'il. Dan ketika sudah menjadi fa'il atau subjek dalam bahasa Indonesia, maka dibacanya harus rofa dun. Nah, ini tentang kenapa fa'il harus dibaca rofa. Nanti ada ketentuan khusus di dalam babu marfu'atil asma. Nah, kemudian pada saat amilnya dan, pada saat amilnya yang datang itu adalah fi'il dan fa'il, yaitu ra'aitu, maka lafaz Zaid ini mau tidak mau menjadi maf'ul bih. Dan maf'ul bih itu harus dibaca nasab, dibaca dan. Kenapa? Karena fi'il fa'il itu menuntut maf'ul bih, akhirnya harus dibaca nasab, karena amilnya itu menuntut begitu. Nah, tentang maf'ul bih sendiri nanti dijelaskan di dalam bab mansubatil asma. Kemudian dalam contoh yang ketiga, marartu bi Zaidin, kenapa dinnya dibaca kasrah tanwin? Karena amilnya menuntut demikian, yaitu huruf jer, ba di dalam lafaz bi Zaidin ini. Ini din karena dituntut demikian oleh huruf ba. Ya. Kita sudah jelaskan di dalam keterangan sebelumnya bahwa huruf JR adalah huruf-huruf yang bisa menjerkan, yang tugasnya menjerkan kalimat isim. Lafaz Zaid itu adalah isim. Maka ketika ada isim kemasukan huruf jar dan isimnya isim yang bukan ghair munsharif, maka dibaca kasrah tanwin kalau tidak ada alif lamnya. Marartu bi Zaidin, sebagaimana dalam contoh ini.
Nah, baik, kita kembali kepada pengertian i'rab ya. Jadi i'rab itu artinya berubahnya akhir-akhir kalimat. Dalam contoh tadi, berubahnya akhir lafaz zaid dari dun menjadi dan menjadi din, li ikhtilafil awamili, karena berbeda-bedanya amil yang masuk ke dalam kalimat-kalimat tersebut. Dalam contoh tadi adalah ke dalam kalimat zaid. Nah, itu yang disebut dengan i'rab. Kenapa satu lafaz itu harus mengikuti kepada amilnya? Ya karena memang aturannya demikian. Seperti orang saja, misalnya ada satu orang laki-laki. Nah, si satu orang laki-laki tersebut kemudian diperintahkan oleh 3 orang. Anggap saja 3 orang yang memerintahkan itu disebut amilnya. Kata amil yang A, kamu jalan ke barat. Kata amil yang B, kamu jalan ke selatan. Kata amil yang C, kamu jalan ke utara. Maka orang tersebut berjalan berubah-ubah ke barat, mengikuti amil A, ke selatan mengikuti amil B, kemudian dia jalan ke utara mengikuti amil C. Demikian kalau kita ibaratkan kepada manusia. Jadi dia berubah-ubah karena memang kemasukan amil yang keinginannya berubah-ubah. Dan itulah yang disebut dengan i'rab. Jadi sekali lagi bahwa i'rab itu adalah berubahnya akhir-akhir kalimat. Jadi ini akhir-akhir kalimat, saudara-saudaraku ya. Karena memang di dalam nahwu itu yang dibahas, yang menjadi tugas pokok nahwu itu adalah bagaimana cara membaca huruf terakhir dari sebuah kalimat. Itu tugas pokok nahwu. Maka di sini pun di dalam pengertian i'rab pun bahwa i'rab adalah berubahnya akhir-akhir kalimat. Kenapa akhir-akhir kalimat itu berubah? Karena ada amil-amil yang berbeda-beda yang masuk pada kalimat tadi. Kemudian Kiai Musannaf yang dikenal dengan Syekh As-Sanhaji atau Ibnu Jurumi membagi perubahan akhir kalimat itu ke dalam 2 bagian, yaitu lafdhon atau takdiron. Ini macam-macam dari i'rab. Jadi i'rab itu ada yang lafdhon, ada i'rab yang takdiron. Sebagaimana yang saya tuliskan di sini, al-i'rab terbagi 2, yaitu satu i'rabul lafzi, yang kedua i'rabut takdiri. Apa yang dimaksud dengan i'rab lafzi? Yang dimaksud i'rab lafzi adalah huwa ma yadharu atharuhu fi akhiril kalimati. Saya ulangi, yang dimaksud i'rab lafzi adalah huwa ma yadharu atharuhu fi akhiril kalimati. Perkara yang perubahannya, asar ini perubahannya nampak atau dohir di akhir kalimat. Jadi kalau perubahan lafaz, perubahan akhir lafaznya itu kelihatan, kita bisa baca, maka perubahan yang seperti itu atau i'rab yang kelihatan perubahannya dinamakan i'rab lafzi. Nah, seperti yang saya contohkan di dalam contoh yang tadi, yaitu ja'a Zaidun,
Kemudian wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Coba kita lihat akhir daripada lafaz Zaid, yaitu huruf dal. Dalam contoh pertama dibaca dun. Dalam contoh yang kedua dibaca dan. Dalam contoh yang ketiga dalnya dibaca din. Nah, itu kita bisa melihat sendiri perubahan dun dan din ini. Dan bahkan kita bisa baca, maka i'rab yang nampak seperti ini namanya i'rab lafzi. Nah, i'rab lafzi itu banyak lagi contoh-contohnya yang jelas. Perubahan-perubahan yang nampak dan bisa terlihat, terbaca oleh kita, itu yang disebut dengan i'rab lafzi. Kemudian yang kedua dari pembagian i'rab itu adalah yang disebut dengan i'rabut takdiri. Apa pengertian i'rab takdiri? Wa huwa ma la yadharu atharuhu fi akhiril kalimati, yaitu i'rab yang tidak nampak perubahannya atau bekas i'rab itu di akhir kalimat. Contohnya di dalam contoh ja'al fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Coba kita lihat akhir dari lafaz fata ini sama sekali tidak mengalami perubahan secara kasat mata. Secara terlihat nggak ada perubahan. Meskipun ini sudah kemasukan amil yang berbeda-beda. Kemasukan ja'a yang mestinya lafaz fata ini harus dibaca rofa nampak. Ya, ini dibaca rofa tetapi rofanya itu nggak nampak. Ja'al fata. Nah, kemudian ketika fata yang kedua kemasukan fi'il dan fa'il, maka fata ini adalah nasab karena jadi maf'ul bih. Nah, nasabnya ini enggak nampak. Dan yang ketiga, ketika lafaz fata ini dijairkan oleh huruf jar, maka majrur atau jarnya tidak nampak juga. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab takdiri, yaitu i'rab yang tidak nampak perubahannya di akhir kalimat. Kalau kita bertanya kenapa lafaz al-fatah itu tidak nampak perubahannya, ya ini memang merupakan sebuah aturan bahwa isim-isim yang berakhir dengan alif maka i'rabnya itu ditakdirkan dalam ketiga i'rab tersebut, yaitu dalam keadaan rofa, nasab, dan jar, i'rabnya dikira-kirakan. Yang dimaksud dikira-kirakan itu bagaimana? Yang maksud dikira-kirakan itu ya diyakini bahwa secara perkiraan ya itu mengalami perubahan, tetapi tidak bisa dinampakkan di dalam kasat mata, tidak bisa dilihat perubahannya, karena ini sudah merupakan ketentuan. Nah, sudah merupakan ketentuan dari para ahli nahwu sendiri gitu. Dan ini berlaku bagi setiap isim yang akhirnya merupakan alif, maka pada saat isim tersebut mengalami atau kedatangan amil-amil yang berbeda-beda, satu amil yang menuntut rofa, dua amil yang menuntut nasab, tiga amil yang menuntut jar, maka secara kasat mata tetap tidak mengalami perubahan, cuma perubahannya di dalam perkiraan. Itulah yang disebut dengan i'rab takdiri. Jadi kalau nampak perubahannya namanya i'rab lafzi, kalau tidak nampak perubahannya dan hanya merupakan perkiraan, itu yang disebut dengan i'rab takdiri.
Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi dengan risalah atau bacaan berikutnya. Wa aqsamuhu arba'atun rab'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa aqsamuhu utai pirang-pirang babagiane i'rab. Ini dhamir hu-nya kembali kepada i'rab. Iku arba'atun nana papat, rab'un suwiji i'rab rafa, wa nasbun loro i'rab nasab, wa khafdun telu i'rab khafad, wa jazmun i'rab jazm. Jadi Kiai Musannaf menjelaskan bahwa i'rab itu ada 4 macam, yaitu ada yang disebut dengan i'rab rafa, ada yang disebut dengan i'rab nasab, ada yang disebut dengan i'rab khafad atau i'rab jar, ada juga yang disebut dengan i'rab jazm. Ada yang perubahan rafa, ada yang perubahan nasab, ada yang perubahan khafad, dan ada yang perubahan jazm. Ini macam-macam daripada i'rab. Nah, kemudian dari keempat macam ini di sini diteruskan oleh Kiai Musannaf pembahasannya falil asma'i min dzalika walil asma'i mangka ikut tetap kedua pirang-pirang isim min dzalika saking mengkon-mengkon i'rab papat ar-rab'u utai rafa wan nasbu lan nasab wal khafdu lan i'rab khafad wala jazma lan orang i'rab jazm iku mawjud fiha in dalam asma, in dalam pirang-pirang isim. Kiai Musannaf menjelaskan bahwa dari keempat macam i'rab yang ada di dalam pembagian i'rab menurut kitab Jurmiyah ini, dari 4 macam i'rab itu di dalam isim hanya mengalami 3 macam saja. Artinya isim hanya mengalami 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, dan khafad. Akhir dari sebuah isim, akhir dari sebuah kalimat isim itu hanya mengalami i'rab rafa, nasab, dan i'rab khafad atau i'rab jar. Yang kemudian wala jazma fiha, artinya kalimat-kalimat isim tidak ada yang mengalami i'rab jazm. Nah, ini perlu diingat. Dan sebaliknya walil af'ali min dzalika saking mengkono-mengkono i'rab papat ar-rab'u utai i'rab rafa wan nasbu lan i'rab nasab wa jazmu lan i'rab jazm wala khafdha lan orana i'rab jar atau i'rab khafad iku mawjud fiha in dalam af'al. Sebaliknya saudara-saudara sekalian, bagi kalimat-kalimat fi'il, bagi akhir dari kalimat-kalimat fi'il, dari keempat macam i'rab itu hanya mengalami 3 i'rab saja. Yang pertama adalah i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jazm, wala khafdhu fiha, dan di dalam kalimat-kalimat fi'il tidak terjadi i'rab khafad. Artinya secara aturan awal tidak ada kalimat fi'il yang akhirnya dikhafadkan atau dijairkan. Dari sini kembali saya ingatkan bahwa di dalam kalimat-kalimat isim hanya terjadi 3 i'rab, yaitu rafa, nasab, khafad, dan isim tidak mengalami jazm. Sebaliknya di dalam kalimat-kalimat fi'il hanya mengalami 3 juga,
yaitu rofa, nasab dan jasm, dan akhir kalimat fi'il tidak mengalami khafat. Yang tidak ada pada isim, saya ingatkan, yang tidak ada pada isim khafat, yang tidak ada dalam kalimat isim adalah jasm, dan yang tidak ada dalam kalimat fi'il adalah khafat. Nah, tetapi untuk yang dua, yaitu rofa dan nasab, di dalam isim ada, di dalam kalimat fi'il pun ada, artinya terjadi. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita lanjut di dalam pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita mengenal apa sih rofa itu. Apa sih rofa itu? Apa sih nasab itu? Nah, di sini kita sudah membuat sebuah rangkuman. Wa makna kulil i'rabi huwa ar-raf'u. Yang pertama adalah rafa, huwa adh-dhammatu wa ma naba anha. An-nasbu huwa al-fathatu wa ma naba anha. Yang ketiga al-khafdu huwa al-kasratu wa ma naba anha. Yang keempat al-jazmu huwa as-sukunu wa ma naba anhu. Jadi yang disebut dengan rafa itu apa? Yang disebut dengan rafa itu adalah domah. Tetapi bukan hanya domah dan hal-hal yang menggantikan domah. Nah, jadi nanti kita bisa mengingat atau bisa nanti lebih jelas lagi ketika pembahasannya sudah memasuki bab berikutnya. Yang perlu kita ingat adalah bahwa rofa adalah domah dan penggantinya, itu saja. Rofa adalah domah dan penggantinya, nasab adalah fathah dan penggantinya, khafad adalah kasroh dan penggantinya, jazm adalah sukun dan penggantinya. Kalau ada orang yang bertanya kenapa sih katanya mesti domah dan penggantinya, ya iya. Kalau kita hanya mengatakan bahwa rofa itu adalah domah, nah bagaimana nanti perkara-perkara yang menggantikan domah itu, apakah disebut rofa atau tidak? Padahal itu adalah rofa. Jadi kalau kita mengatakan bahwa rofa itu adalah domah saja, itu enggak cukup, karena ada perkara-perkara yang lain juga disebut rofa. Kalau kita mengatakan bahwa nasab itu adalah fathah saja, tidak cukup. Kenapa? Karena ada perkara-perkara yang lain yang juga nasab. Kalau kita mengatakan bahwa khafad itu adalah kasrah, itu tidak cukup. Kenapa? Karena ada perkara yang lain yang menggantikan kasrah, itu pun disebut khafad. Kalau kita mengatakan bahwa jazm itu hanya sukun, nah bagaimana pengganti sukun padahal itu juga adalah jazm? Maka ketika mengartikan rofa, nasab, khafad dan jazm, itu harus diartikan secara jelas. Baiklah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita lanjutkan pembahasannya kepada bab yang berikutnya, yaitu babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, ay hadza babu ma'rifati alamatil i'rabi, utawi iki ikulah bab ngaweruhi pirang-pirang alamat i'rab. Ini penting membahas alamat-alamat i'rab ini. Kenapa? Ya bagaimana kita bisa mengetahui itu adalah i'rab tanpa kita melihat alamatnya? Likulli syai'in alamah. Setiap perkara itu pasti ada alamatnya. Karena alamat itulah yang mengantarkan dan menunjukkan kita terhadap yang kita tuju itu.
Yang pertama, Kiai Musannif membahas tentang i'rab rafa. Lirraf'i ikut tetap kedua i'rab rafa arba'u alamatin utawi papat pirang-pirang alamat. Ad-dhammatu swiji dhamma wal wawu lan wawu wal alifu lan alif wan nunu lan nun. Jadi Kiai Musannif menjelaskan bahwa i'rab rafa itu memiliki 4 alamat, 4 totonden, 4 ciri-ciri. Dari mulai ciri yang utama, kemudian ciri penggantinya. Ciri yang utama adalah doma dan penggantinya. Nah, ini yang dimaksud dengan dan penggantinya. Berarti pengganti doma itu yaitu wawu, alif dan nun. Kalau kita bertanya, kenapa mesti domah diganti? Karena dalam tempat-tempat tertentu domah tidak bisa dipakai ciri. Akhirnya domah mewakilkan kepada wawu. Artinya mewakilkan itu ya, akhirnya domahnya diganti wawu. Tetapi dalam tempat-tempat tertentu juga wawunya nggak bisa masuk, domah nggak bisa masuk, wawu nggak bisa masuk. Domah nggak bisa pakai alamat, wawu nggak bisa pakai alamat. Yang bisa pakai alamat alif. Maka alif pun dalam tempat tersebut dipakai pengganti domah. Tetapi ada satu tempat di mana domah nggak bisa dipakai alamat, wawu nggak bisa dipakai, alif nggak bisa dipakai. Justru yang bisa dipakai adalah nun. Maka nun pun dianggap sebagai pengganti domah. Begitu. Nah, baiklah. Supaya kita jelas, saudara-saudara sekalian, kita teruskan pembahasannya. Fa'ammad dhammatu, maka anapun utai dhammah iku fatakunu mangka ana apa dhammah iku alamatan, jadi alamat lirraf'i kedua i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a, in dalam papat pirang-pirang tempat. Domah itu menjadi ciri i'rab rafa, menjadi alamat i'rab rafa, menjadi sesuatu yang bisa menyampaikan kepada rafa. Itu hanya dalam 4 tempat saja. Jadi di dalam 4 tempat ini yang mencirikan rafa adalah domah, atau domah dijadikan alamat rafa di dalam 4 tempat ini. Bil ismil mufradi suwiji dalam isim mufrad, wa jam'it taksiri lan jama' taksir, wa jam'il muannas salim lan jama' muannas salim, wal fi'lil mudhari lan fi'il mudhari alladhi lam yattasil, kang ora ketemu bi akhirih kelawan akhir mudhari apa syai'un siwiji-wiji. Mohon maaf. Jadi domah dipakai alamat i'rab rafa itu hanya dalam 4 tempat, saudara-saudaraku. Yang pertama di dalam isim mufrad, yang kedua di dalam jama' taksir, yang ketiga di dalam jama' muannas salim, yang keempat di dalam fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Jadi kalau ada isim mufrad, nanti kita jelaskan di belakang apa itu isim mufrad. Kalau ada jama' taksir, kalau ada jama' muannas salim, kalau ada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun, artinya fi'il mudhari yang masih murni,
Ketika diropakan, maka alamat rofanya menggunakan dhammah. Kita contohkan. Contoh isim mufrad itu adalah Zaidun tadi. Jadi isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan seseorang. Misalnya Zaidun itu satu orang yang namanya Zaid. Tapi pengertian lengkapnya nanti kita jelaskan di belakang. Ketika lafaz Zaid itu dirofakan, misalnya dijadikan fa'il, yaitu lafaz Zaid itu kedatangan amil fi'il, ya, seperti tadi amil ja'a. Maka ketika ada isim di depannya ada fi'il, maka isim tadi dituntut untuk menjadi fa'ilnya, dan ketika sudah menjadi fa'il, bacaannya harus dibaca rafa. Nah, apa alamat rafanya? Karena lafaz Zaid itu adalah isim mufrad, maka alamat rafanya dhammah. Jadi seperti tadi contohnya jaa Zaidun. Nah, kita nampak dan kita bisa lihat bahwa huruf dal di dalam lafaz Zaidun itu dibaca dengan dhammah. Dhammah tanwin, ya. Jaa Zaidun. Nah, itu alamatnya dhammah. Kenapa harus pakai dhammah? Karena lafaz Zaidun adalah isim mufrad. Kemudian yang kedua, jama' taksir. Kita contohkan jama' taksir itu ar-rijalu, yaitu beberapa orang laki-laki. Ketika lafaz ar-rijalu itu kita rafakan, misalnya kedatangan fi'il, maka lafaz ar-rijalu juga dituntut menjadi fa'il, pasti rafa. Dibacanya jaa ar-rijalu pakai dhammah. Lalu kenapa ketika Zaid itu dhammahnya dhammah tanwin, jaa Zaidun, tapi ketika jaa ar-rijalu dhammahnya tidak tanwin? Nah, karena di situ lafaz ar-rijalu itu ada alif lamnya, di mana alif lam itu tidak bisa dipakai sekaligus dengan tanwin. Tapi ketika alif lamnya dicopot, misalnya bukan ar-rijalu yang jadi contoh, tapi rijalun, maka dibaca tanwin dhammahnya, jaa rijalun. Nah, begitu. Jadi kalau tidak ada alif lam, jaa rijalun. Kalau ada alif lam, jaa ar-rijalu. Tapi masing-masing itu dibaca atau menggunakan alamat dhammah. Kenapa? Karena lafaz ar-rijalu itu jama' taksir. Kemudian yang berikutnya yang di alamat rofanya pakai dhammah itu adalah jama' muannats salim. Contoh jama' muannats salim itu adalah muslimatun. Kita contohkan misalnya ja'at muslimatun, telah datang para ibu-ibu muslimah. Ini muslimatun itu adalah jama' muannats salim. Ketika diropakan, maka alamat ropanya pakai dhammah, ja'at muslimatun. Nah, di sini dhammah tanwin karena muslimatnya tidak pakai alif lam. Tapi kalau muslimatnya pakai alif lam, maka jangan ditanwin, ja'at al-muslimatu. Nah, sebagaimana tadi, ada alif lam jangan ditanwin, tidak ada alif lam tanwin. Nah, tetapi tetap intinya sama, baik tanwin atau tidak, alamat rofanya pakai dhammah. Kenapa? Jama' muannats salim. Lalu berikutnya yang pakai alamat rofa pakai dhammah, yaitu fi'il mudhari wal fi'lul mudhari walladzi lam yattasil bi akhiri syai'un.
contohnya seperti yansuru, yaktubu, yaqra'u, yajlisu. Nah, itu adalah fi'il-fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Yang dimaksud dengan bertemu dengan apapun itu adalah akhir mudhari'nya itu enggak kemasukan nun taukid atau nun jama' muannas, yaitu fi'il mudhari' yang belum kemasukan apapun. Itu yang dimaksud fi'il mudhari' alladzi lam yatasil bi akhir syai'un, seperti yansuru. Yansuru itu kan akhir daripada yansuru adalah huruf ra, dibaca dhammah, yansuru. Yaktubu, yajlisu, yarfa'u, yaftahu. Kenapa enggak ditanwin? Ya enggak bisa, karena tanwin itu hanya masuk ke dalam isim dan bahkan merupakan ciri-ciri isim. Kalau di dalam fi'il tidak ada tanwin, dhammahnya saja. Nah, baik saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, yang perlu kita lakukan di awal adalah mengingat-ingat, menghafalkan, supaya kita bisa mengingat di luar kepala bahwa dhammah dipakai alamat rafa hanya di dalam 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Keempat macam ini kalau dirofakan, ya, kalau dirofakan, maka alamat rofanya pakai dhammah. Di sini kita jangan dulu bertanya kalau dirofakan itu bagaimana atau harus menjadi apa. Nah, karena kita belum masuk ke pembahasan itu. Tapi boleh supaya untuk memudahkan pemahaman, nanti di dalam jurumiyah di belakang itu ada pembahasan tentang isim-isim yang wajib dibaca rofa. Nah, ada 7 macam. Yang dimaksud dirofakan itu adalah kalau ketiga macam, khususnya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim itu menjadi 7 macam nanti. Misalnya isim mufrad menjadi fa'il, isim jamak taksir menjadi fa'il, jamak muannas salim menjadi fa'il, atau isim mufrad jadi mubtada, jamak taksir jadi mubtada, jamak muannas salim jadi mubtada. Ya, itu berarti harus dibaca rofa, begitu. Dan nanti alamat rofanya kembali di sini harus diingat-ingat, alamat rofanya pakai dhammah. Baik, bacaan berikutnya adalah wa ammal wawu. Wa ammal wawu anapun uti wawu iku fatakunu mangka ana apa wawu iku alamatan dadi alamat lirraf'i kadu i'rab rafa fi maudhi'aini in dalam rong panggonan, fi jam'il mudzakkar salimi suwiji in dalam jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati lan in dalam isim-isim kang 5, wa hiya utawi asmul khamsah iku abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Ini mohon maaf jika tulisan tangannya tidak sesuai dengan redaksi yang ada di dalam kitab jurmiyah. Yang kedua, alamat rofa yang kedua adalah wawu. Jadi alamat rofa yang kedua adalah wawu. Fatakunu mangka iku ana apa wawu iku alamatan dari alamat lirraf'i kadu i'rab rafa fi maudhi'aini in dalam rong panggonan. Jadi wawu ini hanya bisa dipakai di dalam 2 tempat saja. Atau boleh dikata wawu ini bisa menggantikan dhammah sebagai alamat rafa hanya di dalam 2 tempat saja, yaitu di dalam jamak mudzakkar salim dan di dalam asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5. Yang dimaksud isim-isim yang 5 itu apa? Nah, ini 5 kata ini, yaitu abuka, bapak kamu, wa akhuka, saudara laki-laki kamu, wa hamuka, ipar kamu,
Wafuka mulut kamu, wadhu malin dan orang yang memiliki harta. Ini dhu malin ay sahibu malin. Jadi wawu bisa dipakai ciri daripada rofa kalau di dalam dua tempat ini, yaitu jamak mudzakkar salim. Apa jamak mudzakkar salim itu? Nanti di akhir pembahasan kita akan jelaskan. Tetapi tidak salahnya secara sepintas, intinya jamak mudzakkar salim itu adalah lafaz yang menunjukkan kumpulan dari laki-laki. Contohnya seperti muslimuna, al-muslimuna, orang-orang yang Islam, artinya lebih dari 3 orang, 3 orang ke atas. Muhammaduna, 3 orang Muhammad lebih. Zaiduna, 3 orang Zaid lebih. Jadi ketika di dalam jamak mudzakkar salim ini dibaca wawu, ada wawunya seperti yang tadi disebutkan, yaitu al-muslimuna, ja'a al-muslimuna, as-salihuna, al-karimuna, al-mukhlisuna, maka itu jamak mudzakkar salim dalam keadaan i'rab rafa. Loh, kok bisa? Karena di situ ada wawu, dan keberadaan wawu itu menunjukkan bahwa jamak mudzakkar salim tersebut itu dalam posisi i'rab rafa. Nah, jadi kalau kita melihat lafaz-lafaz seperti salihun, muhammaduna, zaiduna, muslimuna, muhsinuna, mukhlisuna, taibuna, qanituna, rahimuna, itu adalah jamak-jamak mudzakkar salim dalam keadaan i'rab rafa. Ya, kenapa kita bisa tahu bahwa itu adalah jamak-jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa? Di situ ada wawu, dan wawu itu yang merupakan ciri bahwa jamak mudzakkar salim itu dalam keadaan rafa. Nah, kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim itu hanya bisa dipakai di dalam asmaul khamsah selain dalam jamak mudzakkar salim. Jadi isim yang 5 ini spesialnya, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kelima kata ini punya nama sendiri, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu artinya isim-isim al-khamsah yang 5. Jadi lafaz abuka, lafaz akhuka, lafaz hamuka, lafaz fuka, lafaz dzumalin, ini 5 kata nih. Nah, kelima kata ini punya nama tersendiri, yaitu asmaul khamsah. Meskipun maknanya tunggal, abuka itu seorang bapak kamu gitu, akhuka seorang saudara laki-laki kamu, tetapi meskipun maknanya satu orang, ini tidak disebut isim mufrad. Kenapa? Karena sudah punya nama sendiri, yaitu asmaul khamsah. Dan asmaul khamsah ketika dirofakan alamatnya pakai wawu. Lihat saja adakah wawu di situ. Kalau ada wawu berarti dalam keadaan rofa. Misalnya ada seorang anak yang ditanya, "Nak, coba Nanda tebak abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin itu dalam keadaan i'rab apa, Nak?" Anak yang sudah ngaji, yang sudah mengerti, langsung akan bisa menjawab, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin dalam keadaan i'rab rafa. Loh, kok bisa? Karena di situ ada alamat rafanya, yaitu wawu. Tetapi ketika misalnya ditanya, "Na abaka, akhoka, hamaka, faka, dzamalin," apakah itu i'rab rafa atau bukan? Nah, bagi anak yang paham atau yang sudah ngaji, pasti akan bisa menjawab, itu bukan i'rab rafa. Kenapa? Karena tidak ada alamat rafanya, yaitu wawu, nggak ada wawunya. Itu saja pokoknya pegangannya. Kalau ada wawu, rafa. Kalau tidak ada wawu,
Misalnya wawunya diganti alif berarti bukan rofa. Titik, itu aja. Cara mudah untuk mengingat-ingatnya seperti itu. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasannya. Wa ammal alifu iku fatakunu mangka'ana wa alif iku alamatan dari alamat lirraf'i kadu rafa fi tasniyatil asma'i in dalam isim-isim tasniyah khasatan hale khusus, hale tertentu. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alif itu dipakai alamat rofa hanya dalam satu tempat saja, yaitu dalam isim tasniyah. Isim tasniyah atau dikenal juga dengan musanna. Tentang apakah isim tasniyah itu nanti kita jelaskan di belakang. Tetapi sepintas kita singgung, isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan makna dua. Dua buah, dua orang. Ketika kita mencontohkan isim tasniyah dan di situ ada alifnya, berarti dalam keadaan i'rab rafa. Ya. Misalnya kita mau menyebutkan dua buah kitab. Kita menyebutkan nggak usah kitabun, bukan. Tinggal disatukan aja dalam isim tasniyah. Kitabani. Nah, ketika kita menyebutkan kitabani dan di situ ada alifnya, dengan sendirinya kitabani adalah isim tasniyah dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena ada alif sebagai alamat rafa. Jadi khusus kepada para anak-anakku ya yang masih belajar tentang jurmiyah ini, ketika ada orang membaca isim tasniyah lantas di situ ada alifnya, misalnya kitabani, madrasatani, ya, kemudian babani, misalnya dua pintu, kolamani, dua pena, maka berarti itu adalah isim tasniyah dalam keadaan i'rab rafa. Kenapa? Karena di situ ada alif sebagai alamat rafanya. Kalau nggak ada alif, misalnya alifnya itu diganti dengan iya, misalnya muslimah ini, kitabah ini, kolama ini, diganti dengan iya, maka itu bukan isim tasniyah namanya, bukan isim tasniyah i'rab rafa maksudnya, mohon maaf. Isim tasniyahnya disebut isim tasniyah iya, tetapi bukan dalam keadaan rafa. Loh, kok bisa tahu? Iya, karena di situ nggak ada alif sebagai alamat rafa. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa alif hanya dipakai alamat rafa dalam isim tasniyah saja. Kita lanjutkan. Wa amman nunu, lan anapun utai nun iku fatakunu mangka'ana upun nun iku alamatan dari alamat lirraf'i kadirab rafa fil fi'lil mudhari'i dalam fi'il mudhari' idza tasala dalam nalikan nyambung bi iklan fi'il mudhari' apa dhamiru tasniyatin, dhamir tasniyah, atau dhamiru jam'in atau dhamir jama', atau dhamirul muannasatil mukhatabati atau dhamir muannas mukhatabah. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, alamat rafa itu adalah nun. Dan nun dipakai alamat rafa hanya di dalam satu tempat, yaitu fi'il mudhari' yang fi'il mudhari'nya itu kemasukan dhamir tasniyah, dhamir yang menunjukkan dua orang, atau kemasukan dhamir jama', dhamir yang menunjukkan banyak orang, atau kemasukan dhamir muannas mukhatabah, seorang wanita. Misalnya kita ada fi'il mudhari', contohnya seperti
fi'il mudhari'nya itu contohnya seperti yansuru misalnya ya. Lalu yansuru itu kemasukan domir tasniyah. Yansurani, tansurani, itu adalah fi'il mudhari' yang kemasukan domir tasniyah. Atau kemasukan domir jama, yansuruna, tansuruna, dua buah juga. Atau kemasukan domir muannas muhatabah, yaitu tansurina. Nah, fi'il mudhari' yang kemasukan domir tasniyah yansurani, tansurani, kemudian yang kemasukan domir jama yansuruna, tansuruna, dan yang kemasukan domir muannas muhatabah tansurina. Kelima fi'il tersebut, dua yang kemasukan domir tasniyah, dua yang kemasukan domir jama, dan satu yang kemasukan domir muannas muhatabah. 5 fi'il itu yang kita kenal dengan af'alul khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Ini dirofakannya memakai nun. Jadi kalau kita dengar orang membaca misalnya yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina, yaftahani, yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina, otomatis ini yang disebut dengan af'alul khamsah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa. Loh, kenapa Anda tahu bahwa yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, atau yansurani, tansurani, tansuruna, yansuruna, tansuruna, tansurina, yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina, itu adalah dalam keadaan rofa, karena di situ ada nun. Jadi nun itulah yang menunjukkan bahwa lapat-lapat tadi atau af'alul khamsah itu dalam keadaan rofa. Jadi saudara-saudara sekalian, saya simpulkan ya bahwa i'rab rofa itu memiliki 4 alamat. Satu i'rab alamat yang utama yaitu doma, dan 3 alamat pengganti. Kalau ada yang nanya kenapa mesti diganti domanya, karena dalam tempat-tempat tertentu domah tidak bisa digunakan. Domah sebagai alamat utama hanya digunakan dalam 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan apapun. Selain keempat tempat ini, maka doma harus diganti dengan yang lain. Yang pertama diganti wawu ketika di dalam 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan di dalam asmaul khamsah. Yang berikutnya diganti alif ketika dalam isim tasniyah. Dan yang berikutnya diganti nun di dalam fi'il mudhari' yang bertemu dengan domir tasniyah, domir jama, dan domir muannas muhatabah, atau yang disebut dengan af'alul khamsah. Baiklah saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimat, kita lanjutkan. Ada beberapa catatan supaya kita bisa memahami apa yang disampaikan di atas. Ini catatan-catatan ini sangat penting sekali karena ada kaitan dengan pemahaman yang tadi sudah dijelaskan saudara-saudara sekalian. Yang pertama ada keterangan wasyurutul asma'il khamsah turfa'u bil wawi arba'ah. Ini khusus untuk asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Asmaul khamsah ini
hanya bisa diropakan pakai wawu harus memiliki 4 syarat. Yang pertama, asmaul khamsahnya harus dalam bentuk mufrad, yaitu abuka. Jangan dirubah-rubah. Jangan dalam bentuk tasniyah maupun dalam bentuk jamaknya, nggak bisa. Yang bisa diropakan pakai wawu hanya dalam bentuk mufradnya. Ya, dan contoh-contoh itu sudah dalam bentuk mufrad, yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin sudah dalam bentuk mufrad. Yang kedua, asmaul khamsah itu harus mukabbarah, harus mukabbar, tidak boleh ditasgir. Jangan dirubah-rubah. Jadi contoh yang ada yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin itu sudah mukabbar. Jangan dirubah lagi. Yang ketiga, syaratnya idhafatan, harus diidofatkan, disandarkan. Gak bisa sendiri. Misalnya sendiri itu abun, akhun, hamun, fu, dhu. Seperti itu namanya sendiri, tidak diidofatkan. Itu tidak bisa diropakan pakai domah. Kalau sendiri ya kembali berarti rofanya pakai domah. Tidak bisa pakai wawu, mohon maaf. Kalau tidak diidofatkan maka dirofakannya tidak pakai wawu, melainkan harus kembali kepada domah. Syarat supaya bisa diropakan wawu, abuk, abun, akhun, hamun itu harus diidofatkan kepada yang lain, ya. Meski diidofatkan kepada isim domir. Yang penting idhofatuha li ghairi ya'il mutakallim, diidofatkannya bukan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu adalah ya yang menunjukkan kepunyaan saya, gitu. Misalnya abi, akhi, ya nggak bisa diidopatkan kepada ya mutakallim, harus kepada yang lain. Ya contoh yang ada adalah sudah idopat kepada isim domir yang selain ya mutakallim, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Baik saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, supaya pemahaman kita lebih mantap, mari kita pahami dulu apa sih isim mufrad itu. Apakah betul isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna satu buah, makna satu ekor, makna satu biji, makna satu orang? Kita lihat pengertian-pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di dalam syarah kitab Jurmiyah sendiri. Dijelaskan bahwa isim mufrad itu adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsati. Ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, isim mufrad itu adalah ma laisa musannan. Isim mufrad itu adalah bukan isim tasniyah. Ya, isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan makna dua. Jadi isim mufrad adalah bukan isim tasniyah. Wala majmu'an, dan bukan jamak. Jamak adalah yang menunjukkan makna banyak. Jadi isim mufrad itu tidak menunjukkan makna banyak. Wala mulhaqan bihima, dan yang tidak disamakan dengan musanna jamak. Jadi ada yang disebut dengan mulhaq, ya. Mulhaq itu sesuatu yang disamakan. Kalau mulhaq musanna itu bisa dari sisi tulisannya seperti musanna, meski maknanya tunggal, tapi kalau dari sisi sigot itu menyerupai musanna dan jama, itu yang disebut dengan mulhaq tasniyah jama atau mulhaq musanna majmu'. Berarti bukan isim mufrad juga. Dan ini yang harus diperhatikan, wala minal asmaul khamsati. Jadi asmaul khamsah itu yaitu tadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin, itu maknanya tunggal, hanya satu orang. Tetapi kelima kata ini sudah punya nama tertentu, yaitu asmaul khamsah. Dia tidak bisa disebut dengan isim mufrad lagi. Nah, contoh isim mufrad adalah Zaidun. Nah, banyak lagi. Zaidun adalah seorang Zaid, baitun sebuah rumah, madrasatun sebuah sekolah, qalamun sebuah pena, dan yang lain-lain. Jadi Zaidun itu bukan tasniyah, bukan jama, bukan mulhaq tasniyah jama, dan bukan asmul khamsah. Maka Zaidun resmi isim mufrad.
Yang kedua, saudara-saudara sekalian, jamak taksir. Jamak itu menunjukkan lebih dari 3 ke atas. Taksir itu terjadi perubahan dalam mufradnya secara bahasa. Secara istilah yang disebut dengan jamak taksir adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi, perkara yang berubah dari bentuk mufradnya. Kita tahu bahwa ketika kita membuat jamak itu tentu berasal dari sebuah mufrad, karena mufrad itu sesuatu yang menunjukkan makna satunya. Ada mufrad kemudian berubah ke tasniyah dan barulah berubah ke jamak. Saudara-saudara sekalian, harus kita kembali ingatkan bahwa jamak itu modelnya ada 3. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Ini menunjukkan kumpulan laki-laki. Contohnya misalnya berasal dari nama laki-laki si laki, ya. Muslimun, 1 orang muslim. Kalau 2 orang muslimani. Kalau 3 orang ke atas muslimuna. Nah, kita lihat dari mulai mufrad muslimun, 1 orang muslim, kemudian muslimani, 2 orang muslim, muslimah, muslimuna menjadi jamak mudzakkar salim, itu tidak mengalami perubahan mufradnya. Jadi kata-kata muslim sebagai asal itu tidak berubah, tetap hanya ada penambahan-penambahan, hanya ada penambahan saja. Yang kedua, jamak muannats salim. Contoh jamak muannats salim itu muslimatun, kemudian muslimatani, muslimatun. Nah, mufrad asalnya tidak berubah, tetap muslim, hanya ada penambahan. Itu jamak muannats salim. Nah, jamak taksir ini berbeda. Jamak taksir itu berubah dari mufradnya. Memang macam-macam perubahannya. Ada perubahannya dengan cara ditambah hurufnya, dengan dikurangi hurufnya. Ada yang berubah sakalnya saja, harokatnya saja, macam-macam. Ini ada penjelasan khusus di dalam bab jamak taksirnya. Seperti rijalun. Rijalun itu 3 orang laki-laki ke atas. Itu mufradnya rajulun. Rajulun, rajulani, rijalun. Kan berubah dari rajulun jadi rijalun. Ada juga yang berubah dengan cara dikurangi, misalnya seorang rasul, rasulun. Tapi 3 rasul ke atas, rusulun. Sebuah kitab, kitabun. 3 kitab ke atas, kutubun. Tapi ada juga yang hanya berubah harokatnya saja. Asadun, 1 orang macan, 1 ekor macan. Tapi usudun, 3 ekor macan ke atas. Itu jamak taksir. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan berbagai macam perubahan. Jadi yang perlu kita ingat, kedua jamak, yaitu jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, tidak mengalami perubahan mufradnya. Tetapi jamak taksirlah yang mengalami perubahan. Mohon maaf sekali lagi, kondisinya agak kurang sehat. Saudara-saudaraku sekalian, berikutnya kita pahami tentang apa sih jamak mudzakkar salim itu. Ini keterangannya diambil dari syarah kitab Jurmiyah itu sendiri. Jamak mudzakkar salim adalah huwa al-lafdzu dalu 'alal jam'iyyati biwawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Jadi jamak mudzakkar salim adalah lafaz atau bisa disebut ma dalla, ya, boleh an ma dalla 'ala jam'iyyati. Lafaz yang menunjukkan kumpulan. Ini di sini maksudnya adalah kumpulan laki-laki dengan penambahan waw dan nun di akhirnya ketika rafa, dan penambahan ya dan nun di akhirnya ketika nasab dan jar. Tentu kalau kita ingin membuat jamak mudzakkar salim, itu harus dibikin dari nama laki-laki dan atau sifat dari laki-laki. Kalau nama ya seperti tadi Zaidun, Muhammadun,
Kalau sifat ya muslimun, solihun gitu. Tinggal ditambah waw dan nun saja kalau rofa. Ja'a zaidun, nah, itu berarti rofa. Kalau tidak rofa, tambahnya ya dan nun. Ya, ra'aitu zaidina, ra'aitu muhammadina, ra'aitu muslimina. Begitu. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Bisa disimpulkan jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang menunjukkan kumpulan laki-laki dengan penambahan waw dan nun kalau rofa di akhirnya, dan penambahan ya dan nun di akhirnya ketika nasab dan jar. Contohnya seperti tadi. Yang berikutnya musanna atau isim tasniyah. Isim tasniyah adalah al-labdu ad-dalu ala isnaini, lafaz yang menunjukkan makna dua. Bi alifin wa nunin fi akhirih, dengan tambahan alif dan nun di akhirnya. Fi halati raf'i, di dalam keadaan rafa. Wa ya'in wa nunin, dan tambahan ya dan nun. Fi halatain nasbi wal jarri, dalam keadaan nasab dan jar. Nah ini di dalam pengertian di dalam syarah Jurmiyah ya. Meski ada juga yang menjelaskan harus sholihin li tajrid, artinya memiliki mufrad yang sama, wa atfi mislihi, dan bisa diatofkan satu mufrad dengan mufrad yang lain, karena ada sesuatu yang maknanya dua tetapi mufradnya tidak bisa ditajrid ya, atau berbeda. Seperti kalau ada orang komaro ini ya 2 bulan, ada orang ngomong seperti itu tapi singkatannya ternyata dari komarun wasamsun gitu. Itu bukan isim tasniyah nanti. Jadi isim tasniyah secara mudahnya adalah lafaz yang menunjukkan makna dua. Ketika rofa tinggal tambah alif dan nun, ketika nasab dan jar tinggal tambah ya dan nun. Nah tentu harokatnya yang berbeda ketika nasab dan jar ini. Kalau jamak mudzakkar salim, sebelum ya harokatnya jar dan nunnya dibaca fathah. Kalau isim tasniyah, sebelum ya yang akhir harokatnya fathah dan nunnya dibaca jar. Ja'a zaidani ketika rafa, dan ketika jar atau nasab atau jar, ra'aitu zaidaini, marartu bi zaidaini, seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada, yang terakhir af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5. Tadi sudah dijelaskan bahwa af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan domir tasniyah, domir jama, domir muannas muhatabah, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan yang terakhir taf'alina. Ini adalah yang bertemu dengan domir tasniyah 2, yaf'alani, taf'alani, yang bertemu dengan domir jama 2, yaf'aluna, taf'aluna, dan yang bertemu dengan domir muannas muhatabah, taf'alina. Ini kelima fi'il ini 1, 2, 3, 4, 5 disebut dengan af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Baik saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah yang bisa kami kaji di dalam bagian yang kedua di dalam pembahasan kitab Jurmiyah ini. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentu saja kami bersedia menerima kritikan, masukan yang membangun, dan kalaupun ada kekeliruan di dalam penyampaiannya itu murni dari kebodohan kami, dan kalaupun benar itu semata-mata karena rahmatnya Allah, karena anugerah Allah. Sekian saja, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.